Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikail Davin Gunawan dengan NIM 1040424000171 dari kelas AB 4809. Oke, jadi di vlog kali ini saya akan membahas terkait manfaat pembelajaran lembaga dan teknologi keuangan, salah satu mata kuliah kami, baik secara konvensional ataupun digital untuk perencanaan finansial pribadi ataupun bisnis begitu. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait manfaat pembelajaran LTK secara konvensional. Secara konvensional ini saya lebih menekankan kepada wawasannya. Jadi pembelajaran secara konvensional ini memberikan insight bagi mahasiswa tentang peran lembaga-lembaga keuangan yang berperan dalam perekonomian kita. Contohnya apa? Misalnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator utama yang menjaga kestabilan dan keamanan di sektor jasa keuangan kita. Nah, selain itu di pembelajaran konvensional ini juga kita membahas terkait lembaga-lembaga keuangan bukan bank atau yang kita sering singkat itu LKBB. Contohnya apa? Contohnya seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang mana Bursa Efek itu bergerak di sektor pasar modal gitu ya. Nah, melalui pembelajaran ini mahasiswa itu jadi lebih paham bagaimana mekanisme pasar modal berjalan, bagaimana saham serta instrumen-instrumen investasi lainnya itu dapat digunakan dalam perencanaan investasi pribadi kita ataupun investasi bisnis gitu ya. Nah, pembelajaran ini juga mengajarkan kita tuh tentang bagaimana sih seluruh ekosistem keuangan kita, atau bahasa manajemen kita sering nyebutnya itu ekonomi makro, itu berfungsi. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena tanpa pemahaman yang kuat mengenai lembaga-lembaga tadi, kita tidak akan bisa memahami dinamika yang mungkin akan terjadi ketika kita ingin melakukan yang namanya perencanaan keuangan tadi, perencanaan keuangan yang efektif begitu. Oke, yang kedua yaitu pembelajaran LTK secara digital. Nah, di era sekarang perkembangan teknologi keuangan atau fintech, singkat dari financial technology, itu kan sangat cepat. Nah, oleh karena itu, kenapa kita mempelajari fintech ini menjadi semakin penting dalam konteks perencanaan finansial? Karena dengan memahami sistem pembayaran digital misalnya, kita itu dapat lebih mudah melakukan transaksi secara online tanpa khawatir akan keamanan atau kesulitan teknis ya, meskipun sebenarnya pembayaran digital ini kita sudah sangat familiar di kehidupan sehari-hari gitu ya, misal seperti transfer bank dengan metode BFast ataupun dengan QRIS dan lain-lain gitu ya. Nah, pembelajaran LTK digital ini nih membuka akses bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam bagaimana platform investasi online. Nah, platform-platform ini itu memungkinkan kita sebagai individu dan tentunya untuk unit bisnis itu berinvestasi dengan mudah melalui aplikasi atau website. Nah, berinvestasi dalam saham, reksadana atau instrumen lainnya itu jadi bisa dilakukan dengan lebih praktis tanpa perlu bertemu langsung dengan broker atau perantara ya istilahnya. Jadi kalau zaman dulu kita mau investasi, kita mau beli saham atau lain-lain, itu ada yang namanya broker sebagai perantara kita dari pihak yang membeli saham dengan pihak yang menjual. Nah, sekarang dengan adanya pembelajaran LTK secara digital ini, kita bisa tahu bahwa ada nih platform-platform online atau daring yang memungkinkan kita untuk melakukan investasi itu secara online gitu. Kita tidak perlu bertemu dengan langsung dengan brokernya. Yang dimana kita tahu juga sekarang Bitcoin atau ada Ethereum juga itu bisa jadi alternatif investasi yang potensial banget. Jadi the whole talk about financial technology ini di pembelajaran LTK ini sebenarnya kita lebih diberi seperti gambaran besarnya lah. Kita dibekalkan untuk mempelajari tadi terkait lembaga-lembaga, bagaimana mereka berfungsi di ekonomi makro kita, lalu platform-platformnya itu membekali kita untuk ya lebih siap lah terhadap dinamika-dinamika tadi yang mungkin akan terjadi ketika kita ingin melakukan yang namanya perencanaan finansial gitu. Nah, selain itu juga menurut saya sudah cukup baik ya dari apa yang kita dapat dari LTK ini, dan masukan saya mungkin tadi terkait ya pembelajaran yang lebih aplikatif dan studi kasus tadi itu ya untuk pembelajaran yang konvensionalnya. Oke, mungkin sekian pembahasan saya terkait manfaat dan masukan saya terhadap mata kuliah LTK.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.